sejak Soeharto lengser, Indonesia sejak Soeharto lengser diperintah oleh MUI, saudara. Ya. MUI itulah pemerintahnya Indonesia, saudara. Bukan Jokowi. Jokowi kalah sama MUI, dikentutin sama MUI. Coba Menteri Agama dikentutin sama MUI, Panglima TNI dikentutin sama MUI, TNI Polri itu dikentutin sama MUI. Nggak ada yang berani sama MUI. Pemerintahnya itulah MUI, saudara. Terang-terangan di dalam MUI aja teroris nggak berani bubarin, saudara. Betul, Pak Pol. Ya, saudara ya. Ya. Semua kebijakan perda-perdanya MUI semuanya bikin, saudara. Anda mau boleh makan, boleh nggak boleh makan, ngentot pun saudara mesti izin sama MUI, saudara. Ya. Mau ngentot aja saudara kudu izin dulu sama MUI. Serius, saudara. Ya, MUI marah sama dia, saudara. Itulah asal usulnya. Ya. Nah, kemudian MUI melihat duitnya Al Zaitun ini banyak sekali, saudara. Kalau nggak mungkin Muldoko sama Kepala BIN deket-deket ke sana dong. Duitnya banyak. Jadi seharusnya sekalian, yang penting ini punya nyali nggak nih masalah Panji Gumilang. Tapi sebetulnya ini tidak ada gunanya untuk di Indonesia selain daripada merusak, membentuk dinasti khilafah. Jadi kenapa pemerintah kok takut? Karena selalu dengan ancaman mayoritas. Tidak boleh demikian, karena kita mempunyai undang-undang kok. Peraturan sudah jelas, yang melawan aturan itu harus diproses. Hingga kita menjadi korban, semua orang yang ingin berbuat baik menjadi korban. Setelah Ahok, sekarang kembali kepada Panji Gumilang. Kita menuntut dan ada ketegasan dari Presiden Jokowi agar MUI ini dibubarkan. Kok takut sama MUI? MUI ini lembaga masyarakat biasa. Jadi kok mengontrol pemerintahan ini kita perlu pertanyakan. Siapa yang di belakang itu? Tapi kalau Presiden berkompromi dengan Ma'ruf Amin, maka Indonesia akan bubar. Karena saya yakin sekali. Ini kalau Prabowo bisa membubarkan MUI, saya akan habis-habisan dukung Prabowo, saudara. Walaupun saya bukan warga Indonesia, saya akan gunakan channel ini buat mendukung Prabowo, saudara ya. Berani nggak nih Prabowo bubarkan MUI? Sebenarnya ya, kalau dia berani bubarkan MUI, dia merapat ke Panji Gumilang, duitnya banyak loh Prabowo ini. Supportnya banyak loh, masanya banyak loh. Al Zaitun ini masanya banyak. Akar rumputnya banyak loh, jangan macam-macam. Al Zaitun akar rumputnya banyak loh. Kalau MUI ini kan sebenarnya kan dia kayak dia bukan bos tapi bandar aja. Beda ya, kalau bos itu yang punya duit, kalau bandar itu dia cuman mengkoordinator para orang-orang sinting ini, saudara. Yeah. Tapi kalau yang bos bener ya Al Zaitun ini, bos bener duitnya banyak, makanya sama MUI mau diajar karena Al Zaitun nggak setoran sama si bandarnya ini. Sebetulnya itu yang terjadi, saudara. Anda boleh percaya boleh enggak nih ya, ketokan kuping saya, itu yang terjadi, saudara. Karena Al Zaitun nggak mau dipalak sama MUI, saudara. Kalau ngelihat orangnya Al Zaitun ini, dia punya harga diri, saudara ya. Dia punya prinsip di dalam kehidupan dia tidak mau menjilat orang. Ya keluar uang ya dia harus dapat sesuatu. Dia beli, dia kudu dapat barang. Nah MUI kan enggak, orang kan maunya sama MUI kan dia setoran, saudara. Nah, Al Zaitun nggak mau digituin. Saya capek kok kerja. Karena si Panji Gumilang ini seorang pekerja, lihat ya. Dia itu petani loh. Iya, pakar dia, Pak. Pakar pertanian dia. Dia pedagang beras loh. Iya. Ya. Dia juga guru loh. Ternak. Dia juga enggak, tapi basicnya dari awalnya, dari mudanya dia. Pertanian, Pak. Dia itu petani, dia pedagang beras, dia juga guru. Kepala sekolah ya. Saudara tahu gabungan ini? Gabungan ini adalah membuat, itulah seperti siapa, saudara, ingat nggak sama yang begini? Jack Ma, saudara. Jack Ma, ya. Jack Ma dia seorang guru dan dia juga seorang pedagang. Dan dia juga seorang pabrikan kecil, karena di Cina itu guru itu gajinya kecil, saudara. Jadi Anda kudu punya industri rumah tangga, home industry. Nah itu kayak Jack Ma itu, saudara. Ya. Ini orang, dia tahu hulu hilirnya, dia belajar, dia mengajar, saudara. Makanya dia nggak mau orang ngambil duitnya dia begitu aja, nggak mau, saudara, dipalak begitu aja.
Makanya MUI marah sama dia, saudara. Itulah asal usulnya, ya. Nah, kemudian MUI melihat duitnya Al Zaitun ini banyak sekali, saudara. Kalau nggak mungkin Muldoko sama kepala bin deket-deket ke sana dong. Kita banyak. Jadi seharusnya sekalian, yang penting ini punya nyali nggak nih masalah Panji Gumilang. Tapi sebetulnya begitu gereja dukung dia, itulah sebabnya saya berinisiatif ya. Beliaunya masih saya nggak tahu ya responnya beliau, karena beliau juga feeling udah di penjara juga soalnya ya kelihatannya. Kalau beliau itu bisa menjadi dosen tamu di Haifa, ngeri loh itu. Saya kemarin ketemu sama Nurdin Tampu Bolon ya di Laut Mati itu ya. Saya cerita sama Pak Toping kemarin. Kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol, dia punya TV ya saudara ya. TV apa ya? Saya lupa TV-nya namanya itu. Pak Nurdin Tampu Bolon ini anggota MPR tuh ya, senior ya. Iya. Kita ketemu di sana, terus kita ya dia kaget, loh ada mahasiswa Indonesia di Haifa ya, di Israel. Ada Pak. Nah, saya ada satu ya, cuman nggak nyampe 10 orang. Saya cerita kita mau undang Pak Ibu Koni segala ke Haifa. Ini kalau sampai bener-bener Panji Gumilang bisa berangkat ke Haifa jadi dosen tamu di sini, wah itu nampok mukanya Indonesia itu saudara, nampok mukanya orang-orang Islam di Indonesia yang combong-combong itu saudara. Saudara ingat ya, ini kalau begitu Prabowo berpihak pada Panji Gumilang, kita dukung habis-habisan saudara. Aduh, Robert, Mawengkang, silakan Pak Robert, Amerika. Mana nih Pak Robert nih? Halo, shalom Pak Pol. Shalom Pak Robert. Untuk semuanya. Bagus sekali ini ya topik malam ini di Indonesia Pak ya. Memang benar sekali. Kalau pemerintah tidak membubarkan MUI, maka Indonesia akan bubar. Karena kalau kita pelajari, yang pegang hak prerogatif pemerintahan di Indonesia adalah MUI, Pak. Kita lihat dong, track record mereka untuk memberi order kepada siapa yang mereka targetkan. Dan link mereka terlalu memang kuat, karena para radikal ini saling mensupport. Itu yang kita lihat, bagaimana pemerintah kita tidak berani mengambil suatu ketegasan hukum yang seharusnya didasarkan kepada Pancasila saja. Itu udah jelas kok. Mereka dibubarkan karena sudah banyak sekali bukti kan, menghancurkan Indonesia, mengambil keuntungan dari pemerintahan dengan mendapatkan uang begitu banyak melalui yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Jadi itu aja kerjaan mereka. Sampai hal-hal yang tidak perlu, alat untuk masak sekalipun, refrigerator harus dicap halal dengan bendera MUI. Jadi MUI ini tidak ada gunanya untuk di Indonesia selain daripada merusak, membentuk dinasti khilafah. Jadi kenapa pemerintah kok takut? Karena selalu dengan ancaman mayoritas. Tidak boleh demikian, karena kita mempunyai undang-undang kok. Peraturan sudah jelas, yang melawan aturan itu harus diproses. Nah sekarang kita melihat bagaimana pengaruh mereka terhadap pemerintah, Pak. Melalui pembina mereka di MUI yang sekarang duduk sebagai Wakil Presiden Ma'ruf Amin, berkoordinasi dengan Mahfud MD, dan tentunya juga koordinasi dengan si Kamil, Ridwan Kamil. Ini semua kong kali kong. Tujuannya apa? Membangun kekuatan-kekuatan mereka. Jadi semua ini kadrun. Mahfud MD juga kadrun, dari dulu saya nyatakan kadrun karena dia tidak pernah memberikan suatu statement sekecil apapun terhadap penangkapan MKC. Kalau yang lain-lain dia suarakan begitu cepat. Mengenai Saifuddin Ibrahim, langsung dia bereaksi kebakaran jenggot. Bahkan mengirim 2 polisi yang mempunyai kedudukan di Indonesia.
Kok MKC tidak pernah disentuh? Jadi di sini kita sudah melihat bahwa ya semua mereka itu bias, double standard yang mereka ingin targetkan, ya udahlah, nggak ada cerita. Dan di komandonya siapa? Ma'ruf Amin. Dan di belakang mereka itu kong kali kong dengan siapa? Yusuf Kala. Mereka mempunyai kekuatan-kekuatan yang luar biasa, yang harus dipangkas. Yang pangkas ini pemerintah berdasarkan peraturan undang-undang. Jadi ya tidak salah Jokowi. Cuma masalahnya Pak Jokowi ini terlalu lembek, lemah, tidak berani menerapkan kebenaran hukum yang ada. Sehingga kita menjadi korban, semua orang yang ingin berbuat baik menjadi korban. Setelah Ahok, sekarang kembali kepada Panji Gumilang. Dan ini selalu berkaitan dengan pemilihan umum. Kenapa demikian? Ya ini juga adalah pengalihan pandangan dari segi politik untuk membangun kekuatan-kekuatan khusus. Jadi jangan dipikir yang mereka para pendemo kemarin dibawa pimpinan daripada Bahar dan asisten-asistennya. Mereka itu aksi dengan bilang, wah kami bekerja sama dengan polisi. Ini karena kepentingan mereka itu yang munafik. Dikala keadaan aman, mereka juga menentang polisi. Nggak ada yang mereka buat itu. Karena ini adalah teori-teori khilafah. Jadi memang yang dibutuhkan di sini adalah ketegasan daripada seorang presiden. Jangan sampai MUI yang memegang hak prerogatif daripada pemerintahan seorang presiden. Jadi di sini kita melihat bahwa kemarin pagi waktu Indonesia, Mahfud MD mengumumkan telah membekukan atau memblokir 145 account daripada Panji Gumilang dengan alasan money laundering, ya, pencucian uang. Masa dalam proses secepat itu mereka langsung memberikan suatu vonis, sedangkan dulu masalah radikal di bawah pimpinan Munarman sebagai sekjen daripada FPI yang kedapatan ada 92 account haram yang mereka pakai untuk pembiayaan bait di Indonesia, tidak pernah disentuh, tidak pernah dibicarakan oleh Mahfud MD. Jadi di sini kita melihat bahwa Indonesia ini yang mengontrol siapa? Kita tidak dibutakan dengan keadaan seperti ini. Oleh sebab itu ya memang pantas kita menuntut dan ada ketegasan dari Presiden Jokowi agar MUI ini dibubarkan. Kok takut sama MUI? MUI ini lembaga masyarakat biasa. Jadi kok mengontrol pemerintahan, ini kita perlu pertanyakan. Siapa yang di belakang itu? Tapi kalau Presiden berkompromi dengan Ma'ruf Amin, maka Indonesia akan bubar. Karena saya yakin sekali, kalau dulu MUI, ya layaknya sebenarnya ya memang mereka ya majelis umat Islam. Ya, karena tujuan-tujuan mereka untuk melakukan kejahatan, teroris mereka bela. Sudah jelas-jelas dari MUI pusat, 3 teroris terlibat di dalamnya, dan salah satu yang membuat fatwa untuk Ahok. Dibela dan tidak pernah diekspos oleh Mahfud MD. Jadi di mana sebenarnya Indonesia ini mau diarahkan? Mau diarahkan ke Afghanistan dengan kekuatan-kekuatan Taliban. Jadi kita memohon Pak Jokowi supaya tegas. Jangan dong pelongok sana, pelongok sini, takut mengambil tindakan yang tegas. Ya akhirnya Pak Jokowi sendiri yang akan dinyatakan sebagai pemerintahan yang rusak karena tidak berani bertindak. Karena di dalam staf daripada Pak Jokowi sekarang kan terbagi. Adanya si Hambali yang tetap membela Panji Gumilang. Ini menunjukkan bahwa masih ada pihak yang normal untuk melihat keadaan. Kalau Muldoko ya setengah-setengah, tapi mungkin ya dia prefer untuk membela tentunya Panji Gumilang. Dan kita kan Indonesia juga menganut itu peraturan-peraturan yang presumption innocent until proven guilty kan.
Nggak bisa kita langsung kok. Sekarang si Panji Gumilang divonis kayak dengan MKC dulu, divonis sama dengan Ahok tanpa ada basa-basi. Pengadilan itu sepertinya ya semuanya itu dibayar. Siapa yang bayar ini? Kekuatan penguasa seperti MUI, dan di belakang mereka Yusuf Kalla dan lain-lain, termasuk mereka yang aktif di partai, ya termasuklah partai yang terbesar di Indonesia di bawah pimpinan Megawati. Itu kadrun lah kalau caranya begitu, tidak ada pembelaan. Seharusnya partai besar menyatakan dong sikapnya. Tunggu dulu, jangan memproses orang langsung disalahkan, langsung menutup bank account-nya. Bagaimana mereka bisa membiayai kehidupan daripada orang-orang para santri, orang mereka sendiri untuk makan, untuk membayar listrik. Jadi ini kan barbar caranya. Di mana Pak Jokowi melihat ini? Harus berani ada ketegasan. Memang seorang yang benar, tegas itu banyak musuh, tetapi legasinya akan diakui dunia. Jadi jangan pelongok-pelongok sana sini yang takut mengambil ini. Ya akhirnya pergumulan ada di dalam istana itu sendiri. Masa Mahfud MD bisa berpihak kepada MUI, sedangkan Hambali dan ada kemungkinan Muldoko, ya tentu Ngabalin. Hambali ya. Ya, Hambali dan Pak Muldoko, saya yakin mereka itu masih pakai logika dan objektivitas yang baik, sehingga mereka tentu melihat dong, kok ini yang nyata-nyatanya terlibat teroris, kok dibiarkan, tidak pernah disuarakan, bahkan berkuasa untuk Indonesia. Siapapun yang mereka targetkan harus ditangkap, tidak perlu diadili, 10 tahun dijatuhkan, dan mereka yang tidak mereka inginkan untuk dipenjara, yang dibebaskan, numpang lewat di penjara seperti Waloni. Itu harus kita korek sebagai perbandingan risik, tidak pernah dikenakan dengan pasal 156. Dia cuma dikenakan dengan ya bohong di swab di rumah sakit Bogor. Tidak pernah diungkit oleh Mahfud MD waktu pengerusakan dia tiba di lapangan terbang di airport Soekarno-Hatta. Berapa banyak kerugian di sana. Tidak pernah diproses karena mayoritas. Kalau pemerintahan yang tegas, tidak usah takut dengan mayoritas. Banyak yang mensupport. Mayoritas ini kan cuma dipakai sebagai suatu kekuatan untuk mengintimidasi. Jadi ya kita siapapun harus berani tegas untuk menyatakan bahwa Indonesia akan bubar. Saya setuju dengan Pak Pol. Akan bubar dong. Karena kalau memberi order itu lebih tinggi daripada peraturan pemerintah adalah MUI, di mana suatu negara seperti ini? Dan para partai yang dianggap sebenarnya bisa menyuarakan, sudahlah kalau gereja, udahlah Pak, penakut semua, nggak ada yang berani, apalagi bangsa si Gilbert ya, yang penting ada uang masuk, ya sudahlah, comfort zone. Pokoknya sudah dalam zona aman ya, farek dengan keadaan-keadaan di luar. Nah kita ini yang harus berani menyatakan, mendobrak pemerintah supaya, karena ini akan pecah. Nggak mungkin lah, banyak kelompok Islam yang cerdas juga, yang mereka yang masih nasionalis, pasti membela Panji Gumilang. Masa Mahfud MD langsung menyatakan bahwa ya pencucian, kok cepat sekali. Seharusnya kan ada proses hukumnya lah. Nggak boleh itu dinyatakan langsung sudah bersalah, sepertinya mereka sudah menentukan. Karena apa? Itu yang saya nyatakan kemarin. Itu settingan. Semua di Indonesia setting. Siapa yang mereka ingin tangkap, ya tangkap tanpa ada, sudah dibuat apa yang akan dikenakan kepada mereka. Seperti MKC. Tapi yang lain nggak kena. Oleh sebab itu benar sekali. Ini maling, MUI maling, teriak Yusuf Al-Saitun yang baik, teriakin maling. Jadi ya kita ini terus bangsa Indonesia dibodoh-bodohin. Dan semuanya ini dari mana sumber-sumbernya? Sumbernya ini itu agama, dari agama. Oleh sebab itu benar sekali.
Jangan kita percaya dengan agama buatan manusia. Percaya kepada siapa yang kita yakini. Dan bandingkan yang kita yakini itu adalah jaminan untuk memberikan kita jalan keselamatan. Jangan kita, jalan kita belum tahu juga, semoga masuk surga itu kita berarti nggak yakin. Jadi kita kebetulan ini adalah momentum untuk saling kita bisa mempelajari dan mungkin memberikan pencerahan juga tentang apa yang kita yakini, termasuk yang kita yakini dalam bernegara itu. Gak bisa kalau negara itu diperintah oleh LMS. Jadi itu aja masukan saya, Pak, dan saya harap ya, betul, Pak. ya. Kok negara diperintah sama ini betul, Pak. Saya garis bawahi tadi, Pak. Ini saya kasih penekanan lagi ya, Saudara. Saudara ngerasa nggak sih kalau Republik Indonesia ini ya bukan diatur oleh MPR DPR sebagai pemerintahnya, tetapi diatur oleh sebuah LSM yang bernama MUI, Saudara. Anda nggak nyadar ya? Dari kemarin kita ngomong ya, ini Pak Robert ini menggarisbawahi dan saya garis bawahi lagi, saya boldline, saya kasih stabilo ya Saudara ya, bahwa Indonesia sejak Soeharto lengser, diperintah oleh MUI, Saudara. Ya. MUI itulah pemerintahnya Indonesia, Saudara. Bukan Jokowi. Jokowi kalah sama MUI, dikentutin sama MUI. Coba Menteri Agama dikentutin sama MUI. Panglima TNI dikentutin sama MUI. TNI Polri itu dikentutin sama MUI. Nggak ada yang berani sama MUI. Pemerintahnya itulah MUI, Saudara. Terang-terangan di dalam MUI aja teroris nggak berani bubarin, Saudara. Betul, Pak Pol. Ya, Saudara ya. Ya. Semua kebijakan, perda-perdanya MUI semuanya bikin, Saudara. Anda mau boleh makan, boleh nggak boleh makan, ngentot pun Saudara mesti izin sama MUI, Saudara. Ya. Mau ngentot aja, Saudara, kudu izin dulu sama MUI. Serius, Saudara. Satu contoh lagi, Pak Pol. Jadi bagaimana peran daripada Dr. Terawan, Pak ya, yang diakuin oleh dunia sebenarnya. Saya juga mengikuti. Dia memberikan suatu gagasan-gagasan inovasi mengenai vaksin Nusantara. Dokter Terawan nanti dulu, Pak. Dokter Terawan nanti, kita sambung dulu nanti. Ya, maksudnya yang hentikan dia adalah dari kelompok MUI, Pak. MUI, tapi nanti itu ya, buat periode selanjutnya. Baik. Gregorius Karisma dulu, Amerika lagi, silakan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.